Oke. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatung. Saya ingin membagikan tips atau share ilmu bagaimana caranya apabila teman-teman ketemu mesin cuci, dua tabung ya, ataupun satu tabung yang kalau misalnya pada saat mencuci itu kemudian pada saat kita bantu pakai tangan baru dia muter. Pada saat kita bantu pakai tangan baru dia muter. Kebanyakan dari teman-teman pasti beranggapan bahwa itu adalah kapasitornya rusak dan harus membeli kapasitor baru. Harganya kurang lebih 25.000 sampai 30.000 rupiah. Ada juga yang jual 35.000 rupiah. Tapi saya akan berikan tips atau share ilmu bagaimana caranya teman-teman bisa menghemat biaya itu. Jadi jangan keluar uang sampai sebegitu besar, sampai 25.000 sampai 30.000 rupiah. Ini berguna sebagai Anda sebagai tukang AC, tukang kulkas, atau tukang mesin cuci, atau mungkin Anda sebagai yang punya mesin cuci. Dan kalau Anda jeli, Anda bisa memanfaatkan barang-barang di sekitar untuk agar mesin cuci yang lemah tadi bisa hidup tanpa keluar biaya sedikit pun. Pemasangannya juga lebih mudah daripada Anda memasang kapasitor baru ya. Lebih mudah sekali. Pemasangannya lebih mudah sekali daripada Anda memasang kapasitor baru. Simak videonya pelan-pelan. Ingat teman-teman, ini adalah ilmu teknik. Nggak bisa buru-buru teman-teman. Harus pelan-pelan dan teliti. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan lulusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya yang berkah tentunya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Jadi saya setiap hari share ilmu. Indahnya berbagi ilmu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Langsung aja ya. Saya teringat akan sebuah pertanyaan di dalam grup ya. Dulu ada sebuah pertanyaan di dalam grup saya tentang mesin cucinya yang lemah. Jadi pada saat dia mencuci itu mendengung aja teman-teman. Mendengung aja, jadi gitu. Kemudian dibantu sama dia pakai tangan baru muter. Kayak lemah gitu. Dan ini jangan, kalau misalnya Anda ketemu kejadian seperti ini, jangan langsung berpikiran kalau dinamonya rusak. Itu jauh sekali, gak ada urusannya. Oke, gak ada rumusnya kalau seperti ini dinamonya rusak. Ini hanya masalah kabel yang kendor atau di kapasitor. Ya, sederhana teman-teman ya. Ini masalahnya hanya di kabel kendor ataupun di kapasitor Anda yang bermasalah. Jadi jangan langsung beranggapan bahwa dinamonya rusak gitu. Tidak seperti itu teman-teman ya. Langkah pertama, kalau ini juga bisa Anda, ini teman-teman ya, ini juga bisa Anda manfaatkan untuk mengerjakan pengering. Jadi di dinamo ini kan ada dua ya. Di dinamo ini kan ada dua teman-teman. Di mesin cuci entah itu Panasonic, Samsung, Sanken atau apapun itu, di sini ada dinamonya dua teman-teman. Di sini ada dinamo pencuci, di sini dinamo pengering. Adanya di bawah ya. Adanya di bawah belakang. Anda harus mau mencoba, Anda harus mau action, Anda harus mau bergerak sedikit lah. Kalau Anda mau bergerak sedikit, Anda mau mencoba, insya Allah masalah yang Anda pikir itu rumit, masalah yang Anda pikir itu sulit, itu bisa terpecahkan. Karena apa? Karena saya bimbing. Kan ada bimbingannya teman-teman. Jadi Anda nggak ngasal, maksudnya ada yang mengajari gitu. Walaupun kita hanya sebatas video, tapi kan Anda dituntun pelan-pelan dituntun. Nggak Anda langsung action tanpa ada panduan, itu sama saja akan memperlambat waktu Anda. Tapi kalau Anda berani menggerakkan tangan Anda mau action, kemudian udah ada jalurnya ya, udah ada, ibaratnya kalau di jalanan itu udah ada jalannya, itu akan lebih mudah dan lebih cepat. Tentunya biaya yang Anda keluarkan itu lebih murah, lebih hemat daripada Anda beli mesin cuci baru. Sekarang kalau Anda berpikiran kalau ini mesin cuci saya sudah tua, waktunya saya beli mesin cuci baru. Mesin cuci baru berapa? 1.500.000.
ada yang 1,8, ada yang hampir 2 jutaan. Anda langsung berpikir seperti itu. Anda bandingkan dengan apa yang saya share kepada Anda. Dengan hal yang saya share kepada Anda itu nggak nyampe 1.400.000 teman-teman, nggak nyampe 2 juta, nggak nyampe 1 juta, nggak nyampe juga 100.000. Berapa ya Mas Andre? 5.000 rupiah ke bawah. Ke bawah ya, bukan ke atas. 5.000 rupiah, tahu ya teman-teman? 5.000 rupiah itu 1.000 dikali 5 itu 5.000. Jadi Anda kalau bayar parkir 5.000 itu 2 kali lipatnya, 4.000 tambah 1.000 itu 5.000. Jadi sangat murah kalau Anda mau action dibanding dengan Anda lepas tangan, Anda beli mesin cuci baru. Perbandingannya jauh sekali. Hal apa yang pertama dilakukan Mas Andre? Anda harus pahami dulu cara kerja kapasitor, cara kerja dinamo teman-teman ya. Ini adalah dinamo yang saya pernah foto di ini juga. Kalau teman-teman lihat video saya banyak sekali ilmu-ilmu yang kita bermodalnya sedikit ya, bermodalnya uang recehan tapi bisa menyelesaikan kasus barang harga jutaan. Prinsip dasar dari dinamo itu sendiri adalah dia akan berlari, dia akan memutar atas bantuan kapasitor teman-teman. Oke. Di sini ada 3 kabel teman-teman ya. Saya akan jelaskan pelan-pelan Anda versi Anda sebagai yang punya mesin cuci ya. Kalau Anda yang sebagai tukang mesin cuci pemula, mungkin ini akan membantu buat Anda ya. Ini kabel warna kuning. Oke. Kemudian ini kabel warna biru teman-teman ya. Dan ini satunya ini adalah kabel warna merah. Fungsi dari ketiga kabel ini berbeda-beda teman-teman. Kalau ini untuk ke setrum langsung atau ke PLN yang ini nih. Nah, ini untuk ke PLN. Sisanya biasanya ke kapasitor. Oke, kapasitor ini. Ada, sempat juga saya ada pertanyaan dari salah satu murid saya. Saya beli kapasitor baru, tapi kapasitor baru dengan kapasitor lama itu kabelnya beda-beda harganya, warnanya beda-beda Mas Andre. Bagaimana caranya saya memasang? Pasti ketemu kebingungan. Oke, karena kalau Anda sebagai pemula di dunia mesin cuci atau Anda sebagai yang punya mesin cuci pasti akan merasa kebingungan. Kenapa? Karena kabel mesin cuci atau kabel kapasitor yang Anda beli itu warnanya kemungkinan besar berbeda dengan kapasitor originalnya. Biasanya kabel kapasitor originalnya ada yang warna biru, ada yang warna putih, ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Nah, disambung dengan kabel yang dinamo Anda ya, kabel kapasitor Anda yang baru tapi tidak warnanya berbeda. Tentu Anda akan merasa kebingungan. Tapi kalau Anda melihat video ini kemudian Anda mempraktekkan, itu akan lebih mudah sekali teman-teman. Tidak perlu teori apa-apa. Oke, tidak perlu teori apa-apa. Anda cukup mengerjakan apa yang saya instruksikan. Hasilnya Anda akan tahu sendiri. Mudah sekali. Saya akan memperlihatkan kepada Anda berapa harga harga kapasitor mesin cuci. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. 27.500. Harganya 27.500. Sedangkan kalau Anda beli kapasitor mesin cuci, yang rusak kan pencucinya itu teman-teman ya. Kadang kalau mesin cuci itu jarang sekali rusak langsung dua-duanya itu jarang sekali teman-teman. Maksudnya seperti ini. Kadang yang rusak hanya pencucinya aja, pengeringnya nggak rusak. Kadang sebaliknya, pengeringnya aja yang lemah, pencucinya nggak lemah. Kalau Anda beli kapasitor seperti ini, secara tidak langsung Anda mengganti kapasitor yang tadinya normal diganti yang baru. Maksudnya gimana? Gini teman-teman. Kita bicara pencucinya lemah, oke? Pencucinya lemah, namun pengeringnya aman ya, pengeringnya nggak rusak. Lalu kita ganti dengan kapasitor yang baru.
jelas akan mahal harganya teman-teman, karena Anda beli dua versi. Ini kan dua versi teman-teman, ini dua versi, dua fungsi ya. Yang ini untuk pengering dan yang ini untuk pencuci. Tentu harganya akan lebih mahal. Kalau Anda beli terpisah, maksudnya Anda beli, ya saya rusak pencucinya aja Mas Andre, beli berarti Anda cukup beli ininya aja sebenarnya teman-teman. Teorinya seperti itu. Nah, Anda sebenarnya cukup beli pencucinya aja, yaitu 12 mikro. Harganya akan jauh lebih murah, 50% dari harga 27.500 ya, kurang lebih 10 ribuan lah, 10 sampai 12 ribuan. Oke. Kalau Anda beli ininya aja, beli titik pencuci, tapi kan ini nggak bisa dipotong. Oke, ini kan nggak bisa dipotong, nggak bisa kita bagi dua. Mau nggak mau untuk mesin cuci ya beli sepaket dengan jumlah kabel 4. Kalau mau beli yang terpisah akan lebih rumit lagi Anda. Kalau Anda paham mudah, tapi kalau Andanya bingung nanti akan lebih rumit lagi. Sekarang saya akan memberikan trik atau tips atau share ilmu kepada teman-teman bagaimana caranya bermodalkan 5.000 ke bawah seperti yang Mas Andre janjikan tadi. Mas Andre, seperti ini teman-teman, sederhana sekali. Yang pertama Anda buka dulu ya. Di belakang kan ada di belakang ada ininya teman-teman ya. Cabut dulu colokannya cabut teman-teman ya, jangan ntar kesetrum Anda. Anda cabut dulu, cabut colokannya, kemudian di belakang Anda nanti akan ada tutupnya, ada kurang lebih 6 sampai 4 baut. Variasi kalau SAP ada yang 2 baut, kalau Samsung ada yang 3 baut. Kadang untuk yang satu tabung itu cuma 1 baut. Anda buka, kemudian Anda cek. Saya nggak ngeliat ini lagi. Anda cek bodi belakang. Gak boleh satu pun ada kabel yang putus. Oke, gak boleh satu pun ada kabel yang putus. Bagaimana Mas Andre kalau ketemu kabel yang putus? Itu masalahnya teman-teman. Kalau Anda ketemu dengan kabel yang putus, masalahnya di situ. Gak usah jauh-jauh. Anda sambung dulu, karena sering banget saya ketemu kejadian konsumen saya datang ke bengkel, kemudian dia bertanya tentang mesin cucinya yang muternya lemah Mas Andre, mesinnya itu ganti, tolong bawa mesin yang baru ke rumah saya. Tahan dulu Bu, saya bilang. Saya cek dulu. Setelah saya cek, kabelnya digigit tikus. Oke teman-teman, kabelnya digigit tikus. Kabel digigit tikus itu nggak perlu ganti rambu Bu, saya bilang. Ini cukup dirapikan kabelnya saja, dan Ibu cukup bayar jasanya aja ke saya. Itu lebih berkah, lebih berkah, lebih murah, ibunya keluar biaya kan. Dan saya juga lebih tenang, jadi lebih simpel pekerjaannya, nggak sulit. Jadi kabel, teman-teman, kabel dulu, utamakan kabel ya. Oke Mas Andre, sudah ketemu kabelnya yang putus, kemudian sudah saya sambung ya, tapi tetap harus dibantu pakai tangan, baru bisa muter lagi. Oke, sekarang kita lanjut. Teman-teman perhatikan, di sini ada 3 kabel teman-teman ya. Anda nggak usah bingung-bingung. Kalau anda perhatikan, saya dari pelan-pelan perhatikannya, pasti Anda nggak bakal bingung. Walaupun Anda ibaratnya backgroundnya bukan tukang AC, Anda seorang ibu-ibu pun nggak bakal bingung. Seorang ibu-ibu pun nggak bakal bingung. Anda perempuan pun nggak bakal bingung. Di sini ada 3 kabel teman-teman ya. Nah, di sini 3 kabel. Ini biru, kemudian ini kuning, dan ini merah. Anda nggak usah mikir banyak-banyak. Anda cukup cari satu aja kabel yang kesetrum. Oke, kesetrum itu kesini, kecolokan. Loh, saya nggak ngambil colokannya lagi. Nah, colokan. Nah, ini dia. Satu kabel pasti kecolokan.
Satu kabel pasti disambung ke sini teman-teman, pasti itu. Nah ke sini, entah itu ke biru, entah itu ke coklat. Kalau ini kan kabel yang isi 3, yang kuning nggak usah dipikirin, fokus yang biru sama coklat, kalau nggak fokus yang isi 2. Oke, sisanya ini kan kabel 3 teman-teman ya, sisanya pasti ke kapasitor. Oke, sisanya pasti ke kapasitor. Mudah kan ya? Satu ke setrum, sisanya ke kapasitor. Kalau enggak, kalau Anda bingung, Anda dari dinamo pengering Anda yang rusak atau pencuci Anda yang rusak, Anda cari aja dari dinamo ya. Dari dinamo durut. Dinamo pasti keluar 3 kabel. Dinamo pasti keluar 3 kabel nih. 1 2 3. Pasti keluar 3 kabel. Oke. Cari 2 kabel yang arahnya ke kapasitor. Ini kapasitor namanya teman-teman. Oke. Cari 2 kabel yang arahnya ke kapasitor. Udah pasti. Kalau misalnya Anda bingung, nih kabelnya banyak banget, nggak usah. Anda nggak usah lari kemana-mana. Anda nggak usah lari ke timer. Anda nggak usah lari ke atas. Anda nggak usah lari kemana-mana. Anda lari ke dinamo Anda urut. Oke, kabel yang keluar dari dinamo pasti ada 3. Dan 2 diantaranya, oke, 2 diantaranya itu pasti lari ke kapasitor. Lari ke sini teman-teman. Ini namanya kapasitor. Bentuknya hitam kayak gelas. Oke. Nah, bagaimana caranya Mas Andre dengan uang Rp5.000 mesin cucinya bisa normal kembali? Anda cukup beli alat ini teman-teman, cukup beli alat ini. Apa ini Mas Andre? Ini adalah kapasitor kipas angin. Oke, ini adalah kapasitor kipas angin. Anda perhatikan harganya. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa cek di YouTube. Di YouTube apa namanya ini? Di Tokopedia ya, online. Berapa harganya teman-teman? Saya malah tadi sebutnya 5.000 ke bawah, kebanyakan ya. Harusnya saya bilangnya 2.000 ke bawah. Ini harganya kurang lebih 5.000 ke bawah. Walaupun di sini tertulis 1.800 ya. Tapi saya bilangnya 5.000 bawah. Normalnya kalau di offline, toko offline biasanya 3.000 sampai 2.500. Normalnya segitu. Anda cukup beli ini satu aja teman-teman ya. 1 biji, oke? Cukup beli 1. Atau mungkin kalau Anda lebih jeli lagi, oke? Kalau Anda lebih jeli lagi, Anda adalah seorang megaper. Anda pasti kalau seorang megaper pasti nyimpen barang-barang yang barang-barang kayak OB, kayak kipas angin bekas. Kipas angin bekasnya kan pasti ada kapasitornya teman-teman. Setiap kipas angin pasti ada kapasitornya. Kalau kipas angin yang model dinamo gede ya, kalau yang dinamo kecil banget biasanya nggak ada. Anda cari kapasitornya, oke? Kapasitor itu Anda bisa manfaatkan. Jadi Anda nggak perlu keluar biaya sedikit pun berarti kalau seperti itu ya. Lihat harganya 1.500, kita anggap 5.000 lah ya. Ini kan 2 kabelnya teman-teman ya. Ini 2 kabelnya ya. Ini kabelnya 2 nih ya. Anda cukup disambungkan ke kapasitor original Anda. Jadi di sini kan 2 teman-teman ya. Ini juga nggak ada yang Anda potong teman-teman. Nggak ada yang dipotong, oke? Jangan langsung berpikir kalau harus dipotong. Kabel 2 yang tadi yang arahnya ke ke kapasitor, kita anggap ini ya teman-teman ya. Kita anggap ini. Ini di titik ini Anda bakar. Kalau nggak jangan di sini dah. Ini kan sambungan. Di sini aja nih. Oke, pokoknya jauh dari sambungan ya. Deket juga nggak apa-apa sih. Di sini nih. Oke, nah, Anda bakar pakai korek. Buang kulitnya, ambil dagingnya, oke? Kita butuh dagingnya. Anda bakar pakai korek, jangan dipotong ya. Saya sarankan, saya tegaskan sekali lagi, jangan dipotong pakai gunting. Anda cukup bakar, oke?
bakar pakai korek. Kemudian nanti kan akan kelihatan dagingnya serabut seperti ini teman-teman ya. Serabut seperti ini akan kelihatan nih di dalam ini ntar kan. Oke. Setelah Anda bakar, kemudian Anda pasangkan di situ kapasitor Anda yang tadi saya bilang 1800 tadi yang ini. Oke. Anda pasang di titik yang tadi. Bolak-balik boleh nggak Mas Ring? Nggak apa-apa. Oke. Anda mau masang ininya di kanan, kemudian ininya kayak gini. Anda kan taunya kanan kiri ya. Kanan kiri. Oh, kanan kiri ya. KAKI ya. Anda kan taunya kanan kiri. Kanan kiri bolak-balik boleh nggak masalah? Boleh, nggak masalah. Ingat teman-teman, kapasitor itu tidak ada polaritasnya. Tidak ada min, tidak ada plus. Jadi Anda pasang bolak-balik pun nggak masalah, sama seperti resistor. Oke, sama seperti resistor, tidak ada min, tidak ada plus. Jadi kalau Anda pasang bolak-balik juga nggak masalah. Anda pasangkan di sini ya. Anda pasang di sini. Di jalur ke kapasitor. Nah, Anda pasangkan di situ, dibakar, kemudian Anda pasangkan di situ dan nyalakan sistem. Jangan lupa ini di isolasi ya. Habis dipasang isolasi yang rapi ya. Habis itu Anda nyalakan sistem. Apa yang akan terjadi? Mesin Anda hidup normal seperti biasa. Sekarang pertanyaan seperti ini Mas Andri. Kalau misalnya udah saya pasang kapasitor itu, tapi putarannya masih lambat, berarti Anda kurang. Oke? Anda kurang kapasitornya. Walaupun kadang saya jumpai nggak jarang banget kurang ya. Berarti Anda kurang. Anda tiban satu lagi ya. Tiban 1 biji lagi. Tiban beli 1 lagi. Oke? Beli 1 lagi yang seperti ini, kemudian Anda pasang seperti tadi, ditumpuk lah ya. Kategorinya ditumpuk. Atau Anda juga bisa beli yang ukurannya besar. Ukurannya ini kan Anda patokannya ini teman-teman ya. Ini kan 1,5 UF. Anda bilang yang beli yang 2,0 UF. 2 kok. Saya tulis ya, takutnya Anda bingung. .0 bisa atau 2,5 juga bisa. Oke, Bang beli yang 2,0 mikro. UF itu sama dengan mikro, bahasa Indonesianya mikro. 2,0 mikro atau 2,5 mikro Bang. Itu Anda beli di tukang servis kipas angin atau tukang spare part kipas angin. Jangan yang lain ya, jangan di tempat yang lain. Ingat, belinya di tukang spare part kipas angin atau di tukang kipas angin. Minta yang bekasan juga boleh. Kalau Anda bisa ngomongnya ke tukang kipasnya, atau Anda sebagai tukang mesin cuci. Jadi manfaatkan apa yang kita punya dulu teman-teman ya. Syukur-syukur kalau Anda punya kipas angin yang rusak, itu Anda bisa manfaatkan kapasitornya. Dan dengan Anda melakukan hal ini, itu sama saja Anda sudah menghemat pengeluaran Anda teman-teman. Baik Anda sebagai tukang mesin cuci ataupun Anda sebagai yang punya mesin cuci. Bayangkan kalau Anda beli mesin cuci baru. Anda beli mesin cuci baru itu sudah biayanya sampai 1 juta, dari 1,5 sampai 2 juta rupiah. Itu untuk mesin cuci yang bermerek. Kalau Anda menggantinya dengan uang 5.000 rupiah, tentu Anda lebih memilih yang 5.000 rupiah. Manfaatkan yang ada dulu teman-teman. Nanti Anda akan lebih hemat. Uangnya bisa Anda tabung, bisa Anda kasih ke orang-orang yang membutuhkan, misalnya orang miskin gitu ya, atau orang-orang yang membutuhkan lah, atau istri buat beli beras sama minyak. Seperti itu teman ya, sederhana sekali. Kalau Anda ketemu mesin cuci lemah, jangan beli kapasitor dulu. Oke? Kalau Anda ketemu mesin cuci lemah, Anda jangan beli kapasitor dulu. Itulah kalau Anda sudah kenal Andre Tatum ya, udah tahu Andre Tatum, Anda pasti akan saya akan berikan lah semua ilmu saya tentang penghematan pengeluaran elektronik di rumah Anda. Karena memang saya backgroundnya di elektronik. Saya kurang lebih 9 tahun di elektronik. Jadi saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman bagaimana agar teman-teman biayanya lebih murah dalam mengerjakan hal-hal elektronik.
Saya selalu berinovasi seperti itu. Paham teman-teman ya? Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus mesin cuci lemah tanpa membeli kapasitor dengan tuntas. Ingat, berdoalah sebelum mengerjakan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.